Next ada strategic planning. Strategic planning itu perencanaan strategis dan tujuannya itu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi jangka panjang, strategi dan sumber daya. Dari strategic planning overview, perencanaan strategis itu dimulai dengan pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Biasanya itu berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya pembangun kepentingan perusahaan, dan komitmen perusahaan terhadap eh, karyawan sebagai warga korporat. Selanjutnya ada SWOT analysis. Jadi huruf SWOT itu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunity, and threat. Analisis SWOT itu difokuskan pada produk atau project tertentu, divisi operasional seluruh perusahaan, atau pernyataan misi itu sendiri. Dari analisis SWOT itu, biasanya itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di bawah, yaitu apa kekuatan dari perusahaan, kemudian apakah bisa menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis, terus kelemahan dari perusahaan maupun proyek maupun barang yang dihasilkan perusahaan dan bagaimana dapat mengurangi atau menghilangkannya, peluang yang didapatkan, dan bagaimana rencana untuk memanfaatkannya. Kemudian ancaman yang didapat dan bagaimana untuk menilai dan mengelola maupun merespon risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada the role of the IT department atau tugas dari departemen IT. Seorang analis sistem itu harus tertarik pada perencanaan strategis. Karena apa? Karena hal ini itu mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek dan yang harus dimulai sedini mungkin. Dan biasanya perencanaan yang cermat itu dapat memastikan bahwa proyek itu mendukung strategi bisnis secara keseluruhan dan kebutuhan operasional. Ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan secara jelas. Dan yang terakhir, tujuan proyek itu realistis dan dapat dicapai terikat dengan pernyataan spesifik, asumsi, batasan, faktor, dan masukan lainnya. Oke, di slide ini kita membahas tentang sistem request. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, pasti adanya permintaan-permintaan yang harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem supaya kita bisa mendukung dan menghasilkan analis data yang baik. Nah, apa aja sih sistem request yang selama ini bisa dijalankan? Yang pertama, stronger controls, yaitu ketika sebuah sistem itu harus punya kontrol yang efektif dan punya keakurasian yang baik. Ketika sistem itu punya kontrol, maka itu akan menimbulkan pengalaman yang baik untuk pemakainya sendiri. Dan sistem itu juga harus bersifat efektif. Kenapa demikian? Karena ketika sebuah sistem terlalu rumit, maka review akan merasa kurang maksimal dalam pelayanan karena harus memenuhi berbagai macam syarat. Yang kedua, reduce cost. Pertimbangkan biaya untuk mengoperasikan dan maintain sebuah sistem. Dan ini juga bisa dilakukan dengan cost benefit analysis. Informasi lainnya. Jadi kita juga membutuhkan informasi lainnya dalam membuat sebuah sistem, di mana informasi itu memuat hal-hal yang banyak, hal-hal yang informatif, dan bagaimana sebuah sistem itu bisa terus bergerak maju, terus bisa melihat, menganalisis hal-hal yang ada, sehingga pada akhirnya nanti ketika sebuah siklus itu berjalan, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Selanjutnya adalah performance. Jadi kita harus mengusahakan bahwa sistem yang dibuat itu harus menghasilkan sebuah performa yang baik, di mana yang menjadi alasan sistem itu terkadang kurang efektif adalah karena keterbatasan performa dari sistem yang lama, sehingga kita membutuhkan improve yang baru, sehingga manajer juga harus menambahkan dan kita juga harus meminta orang-orang tambahan untuk menganalisisnya. Yang selanjutnya adalah improve service. Nah, ini yang mengaitkan yang sebelum-sebelumnya tadi, better performance, more information, reduce
di mana sebuah pelayanan itu harus ditingkatkan dan memiliki nilai tambah yang baik, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah support tambahan. Jadi ketika kita sudah punya sistem, pastikan bahwa sistem kita itu dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif, dan bisa menyesuaikan permintaan yang ada, bisa membaca data, dan bisa upgrade, sehingga hal-hal baru itu bisa terkumpul dan tidak stuck di versi lama. Itu juga akan membantu sebuah sebuah company atau sebuah pengguna sistem ini memutuskan dan mengambil sebuah keputusan yang baik ketika menganalisis melalui sistem. Selanjutnya adalah strategic planning tools atau alat-alat yang digunakan untuk memplanning strategi. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu perencanaan strategis sebuah perusahaan. Apa pentingnya alat? Bagian IT ini seringkali diminta untuk memilih alat terbaik untuk mendukung kegiatan perencanaan strategis mereka. Dan apa saja alat-alatnya? Yang tradisional bisa menggunakan Microsoft Word ataupun Excel. Microsoft Word di sini digunakan untuk memberikan struktur dan kejelasan dalam bentuk tabel atau teks. Sementara untuk Excel sendiri lebih disukai karena mudah menampilkan prioritas dan tingkat kepentingan dari asumsi perencanaan. Ada juga alat yang lebih canggih seperti CAS Tools, yaitu Computer Aided Software Engineering, dan manfaatnya adalah yang pertama mengintegrasikan berbagai elemen, yaitu penyataan entitas data ke dalam satu struktur, kemudian menghasilkan konsistensi dan kualitas yang lebih baik, serta mengurangi usaha yang dibutuhkan oleh analis sistem atau analis sistem. Untuk teknik lainnya bisa menggunakan mind maps, yaitu diagram untuk mengatur informasi secara visual, kemudian balance sheet scorecards, yaitu alat manajemen strategis, maupun menggunakan gap analysis, yaitu teknik untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Untuk peran analis sistem sendiri, seorang analis sistem harus tahu kapan waktu terbaik untuk menggunakan setiap alat dan teknik ini. Nah, selanjutnya adalah the business case. Ini adalah dokumen yang berfungsi sebagai alasan atau justifikasi mengapa sebuah proyek itu harus dilakukan. Nah, definisinya adalah the business case ini alasan ya yang sudah dijelaskan tadi atau justifikasi yang kuat untuk sebuah proposal proyek. Tujuannya sendiri yaitu tim IT meninjau setiap permintaan proyek untuk melihat apakah permintaan tersebut memiliki business case yang kuat. Karakteristiknya yaitu business case harus komprehensif, yaitu menyeluruh namun mudah dipahami. Dokumen ini harus menjelaskan proyek dengan jelas dan memberikan justifikasi untuk melanjutkan. Sementara untuk pertanyaan kunci, business case yang baik itu harus bisa menjawab pertanyaan seperti berikut ini. Pertama, mengapa kita melakukan proyek ini? Kemudian, apa tujuan dari proyek ini? Bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis utama? Kemudian, berapa biaya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ada juga berapa return atau investment dan kapan balik modalnya? Kemudian apa saja risiko jika proyek ini dilakukan dan jika tidak dilakukan? Bagaimana kita akan mengukur kesuksesan dan apa saja alternatif yang ada? Selanjutnya ada processing system request atau permintaan sistem. Permintaan sistem sendiri itu diajukan melalui formulir formal, baik manual maupun digital. Permintaan ini bisa berasal dari yang pertama ada pengguna internal, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada tim IT. Nah, di tahap ini organisasi itu pasti menerima permintaan dari berbagai pihak. Prosesnya itu harus terstruktur agar permintaan yang tidak relevan bisa disaring lebih awal. Nah, karena sebab itu pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools untuk menyaring dan komite evaluasinya. Nah, selanjutnya ada tools dan komite evaluasi. Nah, formulir permintaan sistem sendiri itu harus mudah dipahami, kedua konsisten, dan ketiga menyediakan ruang untuk deskripsi masalah dan kebutuhan. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Hal ini agar
permintaan dari berbagai pihak itu relevan dengan proyeknya, proyek organisasi maksudnya. Nah, kenapa sih harus relevan dengan proyeknya? Dan kenapa juga harus menyediakan tool dan komite evaluasi? Hal ini itu karena sumber daya organisasi tersebut terbatas dan adanya tools dan komite evaluasi ini untuk menyortir sehingga sumber daya itu tidak terbuang untuk proyek yang tidak berdampak atau relevan atau tidak relevan. Mohon maaf. Nah, tools apa yang bisa digunakan sebagai sortir, yaitu ada Integrify. Nah, tools ini digunakan untuk menerima permintaan. Kedua, menyortir berdasarkan aturan bisnis atau organisasi. Dan ketiga, melacak status permintaan. Nah, ini tuh sering ditemui pada workflow software yang menyortir permintaan berdasarkan aturan bisnis. Kemudian selain tools, organisasi itu juga menyediakan komite evaluasi untuk menyortir permintaan-permintaan dari berbagai pihak tersebut. Nah, komite evaluasi ini terdiri dari yang pertama ada direktur IT dan manajer lintas departemen. Hal ini tuh karena sistem itu meskipun dia otomatis tetap membutuhkan direktur IT dan manajemen lintas departemen sebagai komite evaluasi untuk menyortir beberapa permintaan yang relevan dan beberapa permintaan yang tidak relevan sehingga sumber daya organisasi itu uh, lebih terjaga dan tidak terbuang untuk proyek yang tidak berdampak. Nah, yang selanjutnya ada assessing request feasibility atau penilaian kelayakan permintaan sistem. Nah, apa sih yang memasukkan permintaan ke dalam taraf layak itu? Nah, ada 4 aspek utama yang dinilai permintaan itu layak, yang dapat menilai bahwa permintaan itu layak. Yang pertama ada operasional. Apakah sistem itu akan digunakan secara efektif? Yang kedua ada teknis, yaitu apakah teknologi dan keahlian tersedia. Yang ketiga ada ekonomi, apakah manfaat sistem tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Dan keempat yang terakhir ada jadwal, apakah proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu menentukan apakah permintaan yang diminta itu layak untuk dilanjutkan. Nah, kemudian penilaian kelayakan adalah filter awal dari suatu permintaan klien, misalnya permintaan laporan tambahan. Apakah bisa diselesaikan dengan pelatihan pengguna dan bukan pengembangan sistem baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Jadi kali ini saya akan membahas apa-apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi proyek-proyek teknologi informasi dalam perusahaan. Nah, secara garis besar itu ada 2 faktor, jadi ditinjau dari internal dan ditinjau dari eksternal. Nah, untuk internalnya sendiri itu ada faktor internalnya ada terkait strategic plan. Jadi ini merupakan faktor yang cukup vital ya bagi perusahaan untuk melakukan proyek IT, di mana ini adalah rencana masa depan dari perusahaan atau arah kemana perusahaan akan berjalan. Jadi tentunya sebuah proyek IT atau di sini sistem development itu harus bisa dapat mendukung rencana-rencana strategis perusahaan yang akan dijalankan. Nah, internal faktor selanjutnya adalah top manager. Jadi top manager ini harus dilibatkan, mengingat bahwa urusan-urusan terkait proyek sistem ini pasti merupakan proyek besar yang berpengaruh dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu top manager ini menjadi orang-orang yang wajib terlibat karena mereka yang lebih tahu bagaimana bisnis berjalan. Jadi mereka dapat memiliki sebuah suara buat terkait bagaimana
proyek sistem ini akan dilakukan. Yang kedua ada user request. Jadi umumnya proyek sistem project ini biasanya dijalankan atas permintaan atau ditemukannya permasalahan, dan si dari pihak departemen lain itu meminta pada departemen IT buat untuk mengajukan sistem development. Dia tentunya untuk jenis sistem yang akan dibuat tergantung permintaan user. Nah, yang kedua adalah teknologi informasi departemen. Jadi departemen IT tentunya, di mana mereka adalah pekerja proyeknya, tentunya mereka punya suara terkait arah pengembangannya. Terus existing system and data. Jadi ini masih berhubungan sama user request ya. Jadi ketika existing system atau sistem yang ada atau data yang ada itu ada suatu permasalahan, tentunya akan ada demand atau permintaan untuk pembuatan sistem baru atau pengembangan sistem baru. Dan yang terakhir tentunya ada company finance atau keuangan perusahaan, karena ya sistem development ini sifatnya proyek yang besar, jadi perlu anggaran yang besar juga. Jadi karena dana yang cukup besar dan selama ada dana, perusahaan tentunya perlu untuk memikirkan apakah memang diperlukan untuk sistem development yang baru. Nah, itu saja faktor-faktor internal. Selanjutnya saya akan bahas faktor eksternal. Oke, jadi kali ini membahas tentang external factor ya. Untuk external factornya sendiri itu yang pertama ada teknologi. Jadi semakin maju perkembangan zaman, jadi teknologi kan semakin meningkat. Jadi karena peningkatan teknologi ini semakin muncul teknologi yang dapat mengefisiensikan operasional bisnis. Jadi ketika munculnya teknologi baru yang dapat membantu efisiensi operasional bisnis, jadi sebisa mungkin ini harus dimasukkan ke dalam sistem atau dalam proyek sistemnya, agar ya operasional bisnis jadi ikut lebih efektif sejauh perkembangan zaman. Nah, selanjutnya ada supplier. Jadi supplier ini juga jadi hal yang pokok dalam faktor yang mempengaruhi proyek sistem, di mana sekarang ini ada banyak model-model sistem yang dapat diterapkan dalam atau bekerjasama dengan supplier untuk mengefisiensikan supply perusahaan yang membantu operasional perusahaan. Seperti contohnya adalah sistem EDI atau Electronic Data Interchangeable. Itu adalah sistem yang dimana dengan sistem ini antara misal perusahaan kita dengan perusahaan supplier itu bisa saling mengawasi stoknya. Jadi ketika stok terlihat menipis, supplier bisa langsung mengirim agar tidak ada kejadian di mana perusahaan kehabisan stok. Jadi stok bisa nggak benar-benar habis. Selanjutnya ada faktor eksternal terkait customer.
Jadi customer ini merupakan salah satu faktor yang cukup vital juga, di mana ini adalah sumber penghasilan perusahaan ya. Jadi ya tentunya tidak diragukan lagi seberapa vital faktor customer ini. Jadi untuk sekarang ada namanya sistem CRM. Nah, di mana sistem ini bisa mengawasi atau melihat apa kejadian-kejadian apa dan data-data yang berkaitan dengan customer agar perusahaan dapat membentuk hubungan yang baik dengan customer mereka. Selanjutnya kompetitor. Oke, terkait kompetitor ini, jadi dalam sebuah bisnis itu kompetitor merupakan jadi dalam bisnis itu salah satu cara untuk bertahan dalam dunia bisnis adalah kita tidak boleh kalah dengan kompetitor. Jadi dari segi apapun kita harus bisa untuk berusaha lebih baik dengan kompetitor kita. Jadi bahkan dalam sistem yang diterapkan perusahaan, karena ya balik lagi sistem yang diterapkan perusahaan ini punya hubungan kuat dengan efisiensi dan efektivitas produksi kita. Jadi semakin baik produksi perusahaan atau semakin baik sistem, semakin baik produksi perusahaan dan semakin baik dengan kompetitor, maka perusahaan kita juga akan bisa bertahan. Selanjutnya faktor eksternalnya lainnya adalah ekonomi dan government. Jadi ya kita tahu dua faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Jadi ya otomatis dua faktor ini menjadi faktor yang cukup vital dalam sistem proyek. Jadi dari sisi governance biasanya terkait dengan sistem terkait dengan ya kepatuhan, atau dari segi ekonomi itu terkait dengan seberapa besar dampak ekonomi terhadap perusahaan, dan tentunya proyek akan menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kepatuhannya dengan pemerintah. Setting priorities. Jadi ada prioritas dinamis dan perlu dicatat bahwa proyek bersifat dinamis itu contohnya yang mengadopsi metodologi agile cenderung mengalami perubahan cepat sepanjang siklus hidup pengembangan sistem. Dan yang ada faktor yang mempengaruhi prioritas. Jadi saat menilai prioritas suatu proyek, seorang analis sistem harus mempertimbangkan beberapa hal ini, yaitu apakah sistem diusulkan akan mengurangi biaya, di mana, kapan, bagaimana, berapa banyak, apakah meningkatkan pendapatan perusahaan, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa banyak, dan apakah menghasilkan informasi lebih, apakah akan melayani pelanggan dengan baik, melayani organisasi dengan baik, dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar, apa proyek bisa diimplementasikan dalam jangka waktu yang wajar, dan sumber daya keuangan manusia dan teknis yang diperlukan apakah tersedia atau tidak. Kemudian ada proyek diskresioner dan non-diskresioner, di mana manajemen memiliki pilihan untuk mengimplementasikannya disebut proyek diskresioner, dan di mana tidak ada pilihan disebut proyek non-diskresioner. The preliminary investigation atau investigasi awal. Jadi untuk analis itu melakukan penyelidikan awal untuk mempelajari permintaan sistem dan rekomendasi tindakan spesifik. Jadi dari mulai planning the preliminary investigation. Jadi sebelum memulai penyelidikan awal itu kita itu penting untuk memberitahu tentang penyelidikan dan menjelaskan peran sistem analis. Jadi pertemuan dengan manajer kunci, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya seperti staf IT itu harus dijadwalkan dan digunakan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang masukan. Jadi komunikasi interaktif dengan pengguna dimulai pada tahap ini dan berlanjut sepanjang proses pengembangan. Dan
dari pengembangannya sendiri itu ada pemahaman tentang masalah atau peluang, kemudian menentukan apakah cakupan proyek dan batasan, kemudian melakukan prosedur penemuan, yaitu menganalisa, mereview, mengobservasi, dan melakukan survei. Yang keempat itu ada mempelajari tentang penggunaan, harga, manfaat, dan jadwal dari data tersebut. Yang terakhir ada evaluasi dari operasional, teknikal, ekonomi, dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya yaitu summarizing the preliminary investigation atau tugas akhir dari penyelidikan awal, yaitu merangkum semua hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan atau presentasi. Laporan tertulis dan presentasi lisan merupakan contoh kebutuhan bagi analis sistem untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat. Jadi laporan tersebut itu mencakup evaluasi permintaan sistem yang di mana perkiraan biaya dan manfaat serta argumen untuk tindakan dan merupakan ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.